Apakah ada rukunya, apa ada sujudnya, apakah cukup begini saja ya sholatnya, atau dengan begini, berbagai macam isyarat-isyarat dalam ibadah agama-agama yang lain ya. Ada yang ditempelkan ke tembok ya kan, di tembok tangisan dan sebagainya, itu kan cara ibadah yang mereka. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada kajian dari Profesor Kiai Buya Syakur lagi, dimana kali ini dia mencoba membahas tentang sholat ya, dimana dia mengatakan bahwa kenapa saudara-saudara kita umat muslim yang saat ini tidak ada keseragaman dalam melakukan sholatnya. Karena memang menurut Buya Syakur ini tidak seorang pun yang melihat Nabi waktu dia melakukan sholat, sehingga berbeda-beda cara sholatnya. Bahkan Nabi pada saat itu tidak pernah mengadakan yang namanya latihan sholat. Nah, kalau misalnya Nabi pada saat itu mengadakan latihan sholat, maka pasti ada keseragaman sampai saat ini. Tidak ada yang berbeda-beda cara sholatnya. Sebenarnya kenapa saya membahas ini teman-teman, karena ini merupakan tamparan keras bagi para mualaf ya, yang mengatakan bahwa para nabi sebelumnya seperti Musa, Ibrahim, nabi-nabi lainnya termasuk Isa Al-Masih katanya, itu melakukan sholat, sujud sembah. Dan kita bisa lihat nanti bagaimana penjelasan Kiai Buya Syakur, karena sholat itu pun tidak tahu bagaimana caranya, apakah sujud sembah atau bagaimana. Nah, oleh karena itu mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Memang di Al-Quran ada Nabi itu sholatnya 3 kali. Ana al-laili, di tengah malam, wa atrafan nahar, berarti pagi sama sore sama tengah malam. Ada lagi 2. Itu Nabi Muhammad sholatnya bagaimana sebelum Isra Mi'raj itu juga jadi masalah ya. Apakah ada rukunya, apa ada sujudnya, apakah cukup begini saja ya sholatnya, atau dengan begini, berbagai macam isyarat-isyarat dalam ibadah agama-agama yang lain ya. Ada yang ditempelkan ke tembok ya kan, di tembok tangisan dan sebagainya, itu kan cara ibadah yang mereka. Sampai sekarang orang menyatakan, Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti engkau melihat aku. Siapa yang melihat Rasul sholat langsung? Lalu bercerita, ternyata ini versinya macam-macam. Ya, dari takbirnya saja Pak Agus, ada yang di atas kepala, ada Allahu Akbar jempolnya di atas telinga, ada lagi Allahu Akbar jempolnya di bawah telinga, ada lagi Allahu Akbar tangannya menjelek kipak, ada lagi Allahu Akbar digoyang-goyang. Selesai takbir kemudian ada yang sedekap, ada yang selonjor, yang sedekapnya ada yang di dada, ada yang di atas perut, ada yang menutupi pusar, ada yang santai, ada sambil pegang kantong, barangkali ada copet begini. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah, ada yang baca Fatihah tanpa basmalah, ada yang baca Fatihah dengan basmalahnya, ada yang baca basmalahnya pelan, ada yang keras, ada yang sampai tahiyatnya ada yang digoyang-goyang, ada yang tidak, ada yang asyhadu langsung ngacung, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika versi berbeda-beda, kesimpulan saya berarti mereka sama-sama tidak pernah melihat langsung. Artinya terputus ceritanya
Wallahu a'lam Nabi sholatnya seperti apa. Jadi semua itu adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad dari kajian-kajian tekstual. Nah, kenapa terjadi demikian? Dugaan saya mudah-mudahan tepat. Andaikan Kanjeng Nabi itu selama dia hidup, dia melakukan latihan sholat bersama, atau juga melakukan penyeragaman sholat, seperti paskibra ya, dilatih paskibra dari mulai balik kanan, hormat bendera, sampai di ini pas harus di atas pelipis di sini ya, di atas hormat. Bagaimana dia membuka itu, dia latih satu langkah per langkah, pasti akan seragam karena ada latihan bersama, ada penyeragaman. Al-Quran saja bisanya seragam karena naskah aslinya dibakar semua naskahnya Utsman kan, harus ini Mushaf Utsmani. Nah ternyata sholat kan tidak seragam karena Nabi tidak melakukan diklat, penataran, latihan bersama dan penyeragaman. Ya kenapa demikian? Saya tidak menyalahkan Kanjeng Nabi, malah saya acungkan jempol Kanjeng Nabi. Nabi ini cerdas banget ini. Andaikan sholat itu diseragamkan, tentu kita akan menghadapi kesulitan. Mungkin ada sholat yang mudah dilakukan di suatu tempat, akan sulit di tempat yang lain. Lah, di sana wudhunya harus pakai air panas, di daerah-daerah Eropa di musim dingin. Di Katulistiwa kita ini nyaman, enak. Bayangkan kalau wudhunya itu diharamkan air panas, wah, kita kan nggak boleh kan air panas kan? Itu kan fikih. Nabi tidak membahas. Itu artinya Nabi hebat, artinya fleksibilitasnya tinggi supaya bisa diamalkan di mana saja. Seharusnya kita syukuri, ini malah akhirnya saling salah menyalahkan, ini bidah, ini gimana lagi? Ini salah paham nih, orang Islam salah paham. Ini yang benar. Jadi digoyang-goyang, namanya Al-Hayyul Qayyum, Allah itu hidup. Ya, baca Fatihah karena basmalah adalah bagian Fatihah. Yang tidak baca berarti sholatnya tidak sah. Gimana? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur, dan ini khususnya bagi para mualaf, tolong didengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur ini, supaya kalian itu para mualaf jangan sampai sembarangan menuduh dan memfitnah agama Kristen dengan mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mengikut Yesus. Yesus aja melakukan sholat. Nah, apakah benar Yesus melakukan sholat? Apakah Yesus sujud sembah melakukannya itu 5 kali sehari? Atau bagaimana? Kalau tidak memenuhi persyaratan sholat yang diimani, yang dipercayai oleh saudara-saudara kita Muslim, maka yang dilakukan Yesus itu bukanlah sholat. Karena sholat pada umumnya dilakukan itu ada 5 waktu. Nah, apakah Yesus melakukan itu dalam 5 waktu? Tentu saja tidak. Nah, jadi itu artinya bukan sholat. Ini hanya klaim-klaim dari para mualaf saja. Jadi itulah sebabnya saya bagikan ini teman-teman, supaya para mualaf ini sadar. Karena mereka tanpa mengetahui pun tentang arti sholat itu, maka mereka suka mengklaim diri merekalah yang paling melakukan apa yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, jadi itu makanya saya sampaikan, belajar dulu baik-baik tentang sholat itu kepada Kiai Biasakur, supaya Anda tidak menjadi orang yang suka mengklaim bahwa kamulah yang paling benar. Harus belajar dulu. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Biasakur, memang menurut Kiai Biasakur ini, Nabi pada zaman itu tidak pernah melakukan yang namanya latihan sholat. Nah, kalau misalnya dia mengadakan latihan sholat kepada para sahabatnya mungkin, maka pasti ada keseragaman. Tetapi buktinya sampai saat ini tidak ada keseragaman. Kenapa masih ada yang berbeda-beda? Nah, kalau kita lihat yang lagi viral teman-teman ya, itu yang dikritik, bahkan yang dianggap sesat itu, yaitu pesantren Al Zaitun, hanya karena
mereka melakukan cara ibadah yang berbeda dengan saudara-saudara kita Muslim pada umumnya. Nah, ada yang di depannya itu atau sejajar laki-laki dengan perempuan, bahkan mereka duduk di bangku. Ya menurut saya kalau memang begitu cara ibadah mereka pun menghadap Tuhan, ya nggak masalah. Yang penting hati. Kalau menghadap Tuhan itu kan hati yang dibutuhkan. Nah, jangan hanya misalnya sujud, kepalanya misalnya sujud dan kemudian hatinya tidak sujud kepada Tuhan. Nah, itu yang dimaksud oleh Kiai Buya Syakur bahwa harus seimbang. Itulah sebenarnya yang dijelaskan oleh Buya Syakur mengenai makna sholat itu. Harus seimbang dengan ibadah dan perbuatan. Yang artinya kalau kita misalnya menjadi orang yang taat melakukan sholat, kita juga harus taat dalam melakukan ibadah sosial. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman, supaya jangan salah paham mengenai hal itu, karena ini khususnya saya sampaikan, saya bagikan kepada para mualaf yang menganggap dirinya paling benar, yang menganggap dirinya lebih muslim daripada muslim lainnya. Nah, sehingga mereka suka mengkafir-kafirkan orang, menghina kekristenan, menganggap bahwa mereka lah yang melakukan ajaran Yesus. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan, berhenti untuk menjadi orang yang memfitnah agama lain. Jadi itu saja, biarlah ini menjadi edukasi bagi para mualaf khususnya apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur, dan juga saya sampaikan semalam atau saya bagikan videonya semalam di mana dia memberikan tantangan ya kepada Ketua MUI dan juga para ulama lainnya. Kalau tidak setuju dengan pendapat Kiai Buya Syakur, ya katanya silahkan datang kepadanya dan berdialog mengenai hal itu. Nah, karena kita juga yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur itu bisa dia pertanggungjawabkan. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Sampai di sini aja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.